Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada dalam inspirasi kitab suci, kembali hari ini kita berjumpa untuk merenungkan bacaan-bacaan. Acuan inspirasi untuk permenungan kita hari ini dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan pernyataan Yesus kepada para murid ketika para murid menolak anak-anak untuk menjumpai Yesus. Yesus mengatakan, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku." Ini menjadi acuan atau menjadi topik bagi permenungan kita hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang anak, dan ketika kita mendengarkan tentang anak-anak, mungkin ada yang merasa senang atau bangga karena melihat anak sebagai sebuah generasi untuk kehidupan mendatang. Tapi juga mungkin ada yang mengatakan, ya cuman anak-anak kok. Ada semacam sikap menyepelekan anak dalam kehidupan yang nyata. Dan ini yang sering kebanyakan terjadi dalam kehidupan ini. Ada beberapa ungkapan yang menarik tentang anak, dan begitu banyak ungkapan atau pepatah yang mengatakan tentang anak. Namun saya menampilkan beberapa ungkapan menarik berikut ini. Ada ungkapan yang mengatakan, "Jangan mendidik anak menjadi kaya, namun didiklah ia menjadi seorang yang bahagia. Sehingga ketika ia tumbuh dewasa, ia akan menghargai nilai suatu benda daripada harganya." Ada yang mengatakan mencintai anak tidaklah cukup. Yang terpenting adalah anak-anak menyadari bahwa mereka dicintai orang tuanya. Ada pula yang mengatakan anak-anak lebih membutuhkan contoh daripada kritik, dan seterusnya. Masih ada begitu banyak ungkapan-ungkapan. Ungkapan-ungkapan ini sebenarnya mau menggugah kita bahwa anak-anak itu adalah sebuah masa dalam kehidupan manusia yang sangat penting. Lihat, dalam sebuah proses kehidupan manusia, masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting dalam kehidupan. Karena ketika kita salah untuk membentuk kehidupan seorang anak, maka pertumbuhan dan perkembangan menuju remaja, dewasa, dan seterusnya itu menjadi terganggu. Karena anak-anak itu ibarat sebuah kertas putih. Apa yang kita tulis, itulah yang akan tetap tertulis, dan itulah yang akan tetap ia menyatakan dalam kehidupannya kelak. Anak itu ibarat sebuah tunas baru yang sedang bertumbuh. Jika kita tidak memperhatikannya sejak usia dini, maka ketika ia bertumbuh menjadi sebuah tunas pohon yang besar, akan sulit bagi kita untuk membentuknya, dan seterusnya. Maka tentu sangat penting bagi kita untuk memberikan perhatian tertentu bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Jika kita sekilas meneropong kehidupan kita yang nyata, kita pasti akan menemukan ada begitu banyak realitas
di mana anak-anak itu disepelekan atau diterlantarkan. Apalagi kehidupan keluarga yang kedua orang tuanya senantiasa bergulat di dalam karya dan profesi, ataupun tindakan intimidatif lainnya terhadap anak-anak yang kita bisa alami dalam kehidupan kita yang nyata. Anak-anak seringkali menjadi kelas 2, 3, bahkan 4 dalam kehidupan kita. Mereka kurang mendapat perhatian yang maksimal. Hari ini bacaan Injil menggugah kita orang beriman Kristiani khususnya. Yesus menggugah, mengingatkan para murid yang menolak anak-anak itu dibawa kepada Yesus supaya diberkati. Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena orang-orang seperti mereka lah yang empunya kerajaan surga. Dan kesempatan lain, Yesus pun mengajarkan dan menegaskan bahwa ingin masuk kerajaan Allah, maka kita harus menjadi seperti anak kecil. Secara tertentu, jalan pikiran yang bisa kita bangun juga dalam hubungan dengan pernyataan Yesus ini, bahwa ketika kita memberikan perhatian, kepedulian yang maksimal, yang layak kepada seorang anak kecil, sebenarnya kita sedang peduli kepada perihal kerajaan Allah itu. Maka sebenarnya Yesus hari ini menggugah, mengingatkan setiap kita bagaimana memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak, karena anak-anak itu adalah dasar bagi sebuah pertumbuhan dan perkembangan seorang anak manusia menuju sebuah masa depan yang cerah. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk bisa merefleksikan beberapa hal ini dalam hubungan dengan sikap Yesus terhadap anak-anak yang adalah pribadi-pribadi yang oleh Yesus yang empunya kerajaan surga. Atau kita mau supaya masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus menjadi seperti anak-anak. Hal pertama, Yesus menggugah kita beberapa hal ini dalam refleksi saya. Yang pertama, bahwa untuk menjadikan seorang anak itu menjadi pribadi yang kelak unggul, pertama-tama kehidupan rohani anak-anak itu harus dibangun. Anak-anak harus senantiasa didekatkan kepada Tuhan. Lihat, Yesus mengajak, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena Yesus akan memberkati dan menguatkan kehidupan mereka. Dan dasar dari kehidupan seorang anak manusia itu harus dibangun di dalam Tuhan dan bukan dibangun di dalam hal material, kekuasaan dan lain sebagainya, atau realitas dunia lainnya. Ini hal pertama yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang tua atau yang bertugas mendampingi anak, membangun kehidupan rohani anak dengan senantiasa mendekatkan anak pada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menuntun dan membimbing kehidupan dan masa depannya. Hal kedua, anak harus senantiasa didekatkan dengan nilai-nilai yang baik, benar, dan adil dalam kehidupan ini. Seringkali anak-anak senantiasa didekatkan dengan nilai-nilai yang bisa merusakkan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan rohani maupun
kehidupan jasmani maupun kehidupan rohania mereka. Hal yang berikut, anak-anak perlu diberi ruang gerak dan diberi kemampuan untuk membangun rasa percaya dirinya. Dalam hubungan dengan hal ini, seringkali kita menemukan bahwa anak-anak itu selalu disepelekan dalam kenyataan hidup kita. Sehingga mereka menjadi pribadi yang ciut, yang tidak percaya diri dalam membangun diri dan kehidupannya. Anak-anak harus diberi teladan atau contoh yang baik dari orang tua maupun orang-orang di sekitar kehidupannya. Karena yang dibutuhkan anak itu bukan kritik, tetapi yang dibutuhkan anak-anak adalah keteladanan. Dan yang berikut adalah memberikan perhatian yang baik kepada anak-anak supaya mereka menyadari bahwa mereka dicintai dan bukan disingkirkan. Dan masih ada begitu banyak hal-hal yang perlu kita nyatakan, yang perlu kita isi di dalam kehidupan anak-anak, supaya itu menjadi bekal dasar bagi mereka untuk membangun bangunan kehidupan mereka yang lebih megah di hari-hari mendatang atau dalam kehidupan dan masa depannya. Dan akhirnya kepada kita semua, bacaan Injil hari ini, pernyataan Yesus, sikap Yesus kepada para murid tentang biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Paling penting yang perlu kita perhatikan pertama dan utama ialah bagaimana anak-anak itu dalam hidupnya harus senantiasa diarahkan kepada Tuhan. Harus membangun kehidupan rohani yang baik supaya itu menjadi dasar bangunan yang kuat bagi kehidupan mereka. Lihat ibarat rumah yang dibangun di atas pasir, ia akan mudah untuk rubuh, tapi jika dibangun di atas wadas yang kuat, yaitu Tuhan, maka ia akan tetap kokoh, kuat, meskipun aneka badai dan rintangan datang untuk menghampiri. Mari saya akhirnya mengajak kita semua untuk mohon berkat dan bimbingan Tuhan untuk kehidupan anak-anak, dan juga untuk semua formator pembentuk anak-anak, supaya anak-anak akhirnya kelak bertumbuh menjadi pribadi yang dikehendaki Tuhan, yang menjadi harapan dan impian kita bersama. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Demikian tegas Yesus untuk setiap pengikut Kristus dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.